Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali. Dalam kesempatan ini kita akan membahas latihan soal Bahasa Indonesia ESVS kelas 4 Penerbit Erlangga. Oke adik-adik, kita mulai saja dengan latihannya. Halaman 11 ya adik-adik. Latihannya ada halaman 11. Halaman 11 ada kuis. Lengkapi kalimat rumpang berikut dengan kata hubung yang tepat. Nama suku Asmat mulai dikenal dengan titik-titik tahun 1904. Kata penghubungnya adalah sejak. Nomor 2. Untuk membuat sebuah songket eksklusif, penenun memerlukan waktu 3 bulan untuk menyesuaikannya. Kata penghubungnya adalah selama. Waktu selama 3 bulan. Nomor 3. Titik-titik kecil. Anissa sudah belajar bermacam-macam tarian tradisional Indonesia. Kata penghubungnya sejak. Jadi sejak kecil ya adik. Jadi adik, ini ada latihan ulangan tema 1. Di sini ada sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu disebut A. Cerita, B. Dongeng, C. Informasi, D. Pengalaman. Jawabannya adalah C adik-adik. C. Bacalah paragraf berikut. Bahasa Palembang mempunyai 2 tingkat, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan dalam percakapan dengan pemuka masyarakat, orang tua atau orang-orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan sehari-hari oleh suku Palembang dan berakar pada bahasa Melayu. Informasi yang sesuai dengan paragraf di atas adalah A. Semua tingkatan dalam bahasa Palembang digunakan dalam percakapan untuk orang-orang yang dihormati. B. Baso Palembang Alus merupakan tingkatan dalam bahasa Palembang yang berakar pada bahasa Melayu. C. Baso Palembang Sari-Sari merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari oleh suku Palembang. D. Terdapat 2 tingkatan dalam bahasa Palembang, yaitu Baso Palembang Alus dan Bebaso. Jawabannya adalah nomor 2 itu B adik-adik ya. Nomor 2 B. Yang nomor 3, ini teksnya adik-adik. Teksnya dibaca dulu ya adik-adik, karena panjang, saya langsung aja ke soalnya. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah kata hubungnya adik-adik. Adik-adik boleh dibaca dulu biar tahu makna dari soalnya adik-adik. A. Sejak, B. Selama, C. Meskipun, D. Pada saat. Jawaban nomor 3 adalah A adik-adik ya. Gagasan pokok pada teks tersebut terdapat pada kalimat A pertama, B kedua, C kelima, D keenam. Jawaban nomor 4 adalah A ya adik-adik. Percakapan merupakan sumber informasi dalam bentuk A. Lisan, B. Tulisan, C. Media, D. Non-verbal. Nomor 5 adalah jawabannya A ya adik-adik. Nomor 6 di sini juga ada teks, adik-adik dibaca terlebih dahulu biar tahu maknanya ya adik-adik. Gagasan pokok dalam teks di atas adalah A. Ada 3 variasi gerakan dalam tari piring. B. Tari piring biasanya dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Yang C. Tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia. Yang D. Tari piring dilakukan untuk membawakan sesembahan kepada dewa sebagai rasa syukur. Nomor 6 adalah C ya adik-adik. Nomor 7. Jumlah gagasan pendukung dalam teks tersebut adalah jumlah gagasan pendukungnya adik-adik. Nomor 7 adalah B. Jawabannya B 5.
Nah, ini nomor 8, ini ada teksnya, ada percakapan antara Seto dan Putri. Ini yang putrinya. Soalnya kata hubung yang sesuai untuk melengkapi jawaban Putri adalah B karena, B sejak, C selama, D pada saat itu. Jawabannya adalah C, adik-adik, benar C. Nah, ini nomor 9. Adik-adik juga harus baca terlebih dahulu. Gagasan pokok dalam paragraf di atas ditunjukkan oleh nomor 9, A1, B2, C3, D4. Jawabannya B, adik-adik, 2. Nomor 10, dahulu budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Arti dari bahari ialah sesuatu yang berhubungan dengan perairan, B sesuatu yang berhubungan dengan daratan, C sesuatu yang berhubungan dengan daratan, D sesuatu yang berhubungan dengan pegunungan. Jawabannya adalah A. Jika adik-adik di sini agak pusing atau nggak ngerti, karena di sini kan sudah ada terjawab oleh anak saya. Jadi ini jawaban yang benar ya adik-adik. Nah, silakan adik skip yang jawabannya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya yang isian. Adik-adik boleh dibaca terlebih dahulu percakapan teksnya. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, kata hubungnya ya adik-adik. Kata hubungnya adalah selama. Di sini ada kue bika Ambon. Makanan tradisional di atas berasal dari provinsi Sumatera Utara. Nomor 3, adik-adik baca teksnya ya. Terus soalnya ini. Nomor 3 ini itu. Gagasan pokok pada teks di atas ialah, gagasan pokoknya adik-adik karena ini tentang tari kipas. Gagasan pokoknya ialah tari kipas Pakarena merupakan salah satu tarian tradisional di Indonesia. Nomor 4, ini ada teksnya. Gagasan pokok paragraf di atas terdapat pada kalimat sama dengan tentang ini tumpeng ya adik-adik. Tumpeng seiring ditemukan saat upacara keagamaan atau upacara tradisional selamatan lainnya adik-adik. Oke adik-adik, yang nomor 5, perhatikan gambar di samping ya. Ini tarian ini ya adik. Tarian tersebut berasal dari daerah Bali ya adik-adik. Adik-adik boleh di skip isi-isiannya biar lebih nyaman dan enak untuk menyalinnya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang C. Tuliskan cara untuk menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nomor 2, tuliskan 3 kalimat yang menggunakan kata hubung sejak, selama, dan saat itu. Oke adik-adik, kita lanjutkan saja ke halaman 18. Di situ ada kuis. Ini sudah termasuk tema 2 ya adik-adik. 18. Oke adik-adik. Di sini ada kuis ya adik-adik, kolom-kolom. Di sini nomor 1, Pak Rudi adalah seorang pencuri informasi. Dicentangnya tidak. Mita adalah pewawancara, tugasnya mewawancarai atau bertanya kepada narasumber. Nomor 2, ya. Pewawancara menggunakan sapaan sebelum wawancara dimulai. Nomor 3, iya. Pewawancara menggunakan bahasa yang kurang santun saat bertanya kepada narasumber.
Tidak. Tema dalam wawancara tersebut adalah tentang manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Nomor 5, tidak. Pertanyaan yang diajukan penanya sudah jelas. Pertanyaan yang diajukan penanya sudah jelas dan sesuai tema. Nomor 6, iya. Narasumber tidak memahami pertanyaan yang diberikan pewawancara. Nomor 7, tidak. Wawancara yang baik dilakukan pada malam hari. 8, tidak. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi ke halaman 23. Di sini ada kuis lagi adik-adik. Sebelum melakukan wawancara, penanya harus membuat daftar pertanyaan wawancara. Sebutkan unsur-unsur yang harus ada dalam pertanyaan wawancara. Ya, adik. Pertanyaan yang harus diajukan dalam wawancara meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Adik, ya. Jika narasumber terlihat gugup saat diwawancarai, apa yang harus dilakukan penanya atau pewawancara? Nomor 2. Jika suasana terlihat canggung, cairkan suasana dengan menanyakan langsung tentang kegemaran narasumber. Nomor 3. Jika penanya sudah mengajukan semua pertanyaan wawancara, apa yang harus ia lakukan? Nomor 3. Mengucapkan terima kasih atas kasih dan mohon diri kepada narasumber. Oke adik-adik, boleh di skip. Oke adik-adik, sudah. Kita lanjutkan lagi ke halaman 24 ya adik-adik. Di sini adik-adik kita akan mengubah kata tidak baku menjadi kata baku. Energi tetap ya adik-adik. Energi. Di sini ada favorit. Kata bakunya menjadi favorit. Sini kaedah. Kata bakunya adalah kaidah. Dan nafas tetap dari nafas. Napas. Enggak. Kata bakunya tidak. Kita lanjutkan yang di bawahnya adik-adik. Kelompokkan kata-kata di bawah ini yang merupakan kata baku dan kata tidak baku. Oke adik, ini kata bakunya atlet, bus, sukacita, kilogram, karir, asas, akta, tradisional, sapu tangan. Sedangkan kata tidak bakunya kualitas, alpukat, izin, sekedar, wali kota, debat, dan antri. Oke adik, kita lanjutkan lagi ke halaman 28. Di sini ada ulangan tema 2 ya adik-adik. Adik-adik di sini ada teks, adik-adik boleh dibaca terlebih dahulu ya adik-adik. Kita langsung saja ke soalnya. Kutipan teks wawancara tersebut merupakan bagian titik-titik wawancara. Jawabannya adalah D. A. Salam, B. Sapaan, C. Pembuka, D. Penutup. Jawabannya adalah D. Nomor 2. Untuk menutup wawancara tersebut selanjutnya Luna A. menyiapkan daftar pertanyaan, B. menyampaikan tujuan wawancara,
C. Mendengarkan informasi narasumber secara saksama. D. Mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang diberikan. D juga adik-adik ya. Nomor 3, adik-adik dibaca terlebih dahulu percakapannya adik-adik. Kita langsung saja ke soalnya. Pada wawancara tersebut, Pak Wahyu berperan sebagai A. Penanya, B. Pewawancara, C. Mencari informasi, D. Pemberi informasi. Yang D adik-adik Pak Wahyu ya. Nomor 4, tema wawancara yang dilakukan oleh Bayu kepada Pak Wahyu adalah A. Pekerjaan, B. Kegembiraan, C. Kesehatan, D. Sumber energi. Yang D lagi adik-adik. Nomor 5, latar belakang Bayu melakukan wawancara adalah A. Bayu ingin mengetahui pekerjaan Pak Wahyu, B. Bayu mendapat tugas untuk mewawancarai dari guru, C. Bayu sedang mencari informasi tentang energi alternatif, D. Bayu ingin mengetahui manfaat penggunaan energi alternatif. Nomor 5 jawabannya adalah B. Oke adik-adik, kita langsung ke isiannya adik-adik. Apakah ada resiko menggunakan alat elektronik secara berlebihan, Bu? Kata baku dari kata yang dicetak miring adalah nomor 1, risiko. Risiko. Untuk menanyakan cara atau keadaan kepada narasumber, kata tanya yang digunakan adalah bagaimana ya adik-adik. Kalau diwawancara itu kata pertanyaannya, kata tanyanya bagaimana. Adik-adik, ini teks untuk 3-5 adik-adik. Dalam wawancara tersebut, Edo berperan sebagai pewawancara. Edonya adik-adik. Nomor 4, narasumber dalam wawancara tersebut adalah Kak Gita narasumbernya. Kak Gita narasumbernya adik-adik. Kalimat tanya yang sesuai untuk melengkapi wawancara tersebut adalah apa saja manfaat yang bisa kita dapat. Ini adik-adik. Apa saja manfaat yang bisa kita dapat dari penggunaan panel surya, Kak? Nah, di sini ada itu jawabannya adik-adik, boleh di skip. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke halaman 30 adik-adik. Tapi adik-adik boleh dibaca terlebih dahulu ya adik-adik teksnya adik-adik ya. Di sini ada teks panjang nih. Terus di halaman 30 ada kelanjutannya teksnya. Terus di sini ada soal. Tunjukkan unsur-unsur dari teks wawancara yang telah kamu baca. Manakah yang merupakan sapaan, pembuka, isi, dan penutup dari teks wawancara tersebut? Berikanlah tanda pada unsur-unsur tersebut. B. Sebutkan kata tanya tanya apa saja yang digunakan dalam teks wawancara tersebut, kemudian jelaskan kegunaan dari kata tanya tersebut. Yang C. Setelah membaca teks wawancara, Dina dengan ibu guru dengan seksama buatlah sebuah laporan hasil wawancara tersebut. Oke adik-adik, ini unsur-unsurnya adik-adik ya. Adik-adik boleh di skip. Ini unsur-unsurnya ya adik-adik. Karena panjang jadi tidak saya bacakan, adik-adik boleh di skip saja biar bisa menyalinnya adik-adik. Ini yang nomor satunya. Terus ini yang nomor 2 dan 3-nya adik-adik bacaannya.
Ini kata tanya yang digunakan dalam kalimat wawancara tersebut adalah apa dan mengapa. Kata tanya biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya sesuatu peristiwa. Yang nomor 3 tadi, laporan hasil wawancaranya. 1. Latar belakang, Dina sangat menyukai pelajaran IPA. Hari ini di kelasnya sedang belajar tentang energi. Namun ia masih belum mengerti materi tentang menghemat energi dengan menggunakan energi alternatif. Ia ingin sekali dapat memahami materi itu. Oleh sebab itu, pada jam istirahat Dina pergi menemui gurunya untuk menanyakan materi energi alternatif. Sedangkan tujuannya, wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang energi alternatif. Sedangkan topik wawancara, energi alternatif. Waktu dan tempat wawancara ini dilaksanakan pada hari dan tanggal Selasa 2 Februari 2016, waktunya pukul 11 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Tempat sekolah Dina. Nama pewawancara dan narasumber. Pewawancara Dina, narasumber ibu guru sekolah Dina. Hasil wawancaranya, Dina mewawancarai ibu guru pada hari Selasa 2 Februari 2016 pukul 11. Dalam wawancaranya, Dina ingin bertanya seputar energi alternatif kepada ibu guru. Energi alternatif memiliki banyak keuntungan. Keuntungan pertama yaitu sumber energi alternatif dapat terus digunakan karena tidak akan habis. Kedua, energi yang dihasilkan sumber energi alternatif sangat besar. Ketiga, energi alternatif tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan limbah ke lingkungan. Oke adik-adik, boleh di skip agar lebih mudah menyalinnya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita lanjut ke halaman videonya. Kita sampai sini dulu ya adik-adik, dan waktu kita sambung lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.